Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu yang pertama setelah Epifanias 11 Januari 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Allah menyatakan keselamatan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan tuntun
kita membaca firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dimulai ayat 34 sampai 43. Kita membaca secara responsorial. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sejenak marilah kita dengarkan warta gereja kita pada minggu hari ini. Minggu pertama setelah Epifanias 11 Januari 2026. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Sabtu 27 Desember 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Dr. Billy Siahan, SPPD, KGEHA, dengan Ibu Dr. Devina Monica Boris Tompul. Alamat Kompleks Cemara, Suites Kompleks Pemda Arengka, Sektor Arengka Indah. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Sabtu 3 Januari 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Denny Samuel Emerson Silain ST, Ibu Naomi Hotchrist Tresiana Boru Silitonga SE. Alamat Jalan Paus, Perum Villa Indah Paus, Blok G nomor 20, Sektor Wonorejo. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini, 11 Januari 2026, telah pindah jemaat keluarga Ibu Nyonya Siahan, Romauli Boru Hutapea, beserta 2 orang anak. Alamat Jalan Sidodadi, Gang Bumidaya 1, Sektor Arengka Indah, pindah ke HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. B. Suara Koinonia. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 3 Januari 2026 telah menerima perjamuan kudus Bapak Situa Victor P. Marbun atau Pubona, alamat Jalan Cemara nomor 63, Sektor Kompleks Gubernur. Pada hari Jumat 9 Januari 2026 telah menerima perjamuan kudus Nyonya Sintua MP Simajuntak, Sabaria M. Boru Silitonga atau Opu Kezia Boru, Sektor Padang Bulan 3. Yang kedua, syukuran awal tahun baru 2026 AKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 12 Januari 2026 akan diadakan syukuran awal tahun baru 2026 pelayan full timer dan keluarga, calon pelayan di HKBP Distrik 22 Riau, perangkat distrik, tim transformasi, tim Pokja dan full timer pensiun dan keluarga masuk pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Fajar Resort Labu Baru. C. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 11 sampai 17 Januari 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website Gereja HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena ini perdana bagi saya menyampaikan firman di tahun yang baru, tahun 2026, maka dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, mengiringi langkah kita, menapaki tahun yang baru, tahun 2026, yang sudah ditetapkan gereja kita HKBP sesuai dengan rencana strategis 4 tahun ini dengan tema pelayanan kita, transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Semoga kita dikuatkan, terlebih setiap ayah, ibu, dan anak-anak senantiasa boleh setia untuk dengar-dengaran firman Tuhan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat gembira, sangat saya bahagia dengan kehadiran Amang Inang dan juga adik-adik kami dari sekolah minggu, remaja hingga Naposo Bulung pada saat ini berkumpul di gereja kita. Dan masih penuh dengan semangat karena gereja ini saya lihat bangkunya sudah hampir penuh. Masih ada beberapa yang masih longgar, tapi saya yakin minggu depan akan semakin lagi kita penuh sukacita mengikuti ibadah di gereja kita. Amin. Mari kita sama-sama mendukung pelayanan di gereja ini, dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih Amang Inang semua buat dukungan di tahun 2025 yang telah berlalu. Dukungan doa dan juga dukungan semangat sehingga pelayanan gereja kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus terima kasih juga Amang Inang dan saudara-saudara semua, karena program kita mengunjungi masyarakat dan jemaat yang ada di daerah banjir bandang, secara khusus Sibolga Tapteng telah berjalan dengan begitu baik. Kita sudah menyerahkan bantuan itu dan mereka sangat sukacita. Hari Minggu yang lalu kami beribadah di HKBP Hutana Bolon Resort Tuka. Memang ketika kita sudah berada di lapangan, kita memang tidak sanggup melihat kenyataan yang terjadi itu. Sangat menyedihkan. Tapi saya yakin dengan kehadiran kita di sana melalui tim yang berjumlah 12 orang, mereka akan semakin kuat. Dan mereka sangat senang menerima bantuan yang kita beri, baik dalam bentuk materi, baik dalam bentuk dukungan moral kepada mereka, mereka sangat senang. Amang Inang minggu depan kami akan tayangkan video dan gambar-gambarnya. Sebagai pendahuluannya sudah saya berikan kepada Parhalado supaya dikirim di grup sektor masing-masing. Supaya nanti kita bisa melihat bagaimana kenyataan di sana, bagaimana program itu berjalan. Tapi yang saya melihat pada saat itu jemaat dan masyarakat bukan hanya orang Kristen, tapi semua masyarakat yang ada di sekitar walaupun perwakilan, baik dari gereja manapun atau agama apapun, kita berikan juga bantuannya. Mereka menyampaikan salam hangat dari Sibolga dan Tapteng kepada Amang Inang semuanya. Mereka menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kita semua. Saya sudah menyaksikan sendiri satu desa bernama Desa Bair yang saya lihat di medsos katanya hilang. Saya waktu itu masih belum percaya 100%. Tapi setelah saya ke sana dan itu mendaki, sebelumnya hujan sangat deras. Tapi waktu kami ke sana cerah luar biasa. Tuhan memberi kesempatan kepada kami berkunjung. Dan memang benar,
Desa yang sangat indah itu telah luluh lantak, satu pun rumah tidak ada lagi yang berdiri di sana. Sangat menyedihkan. Tapi kita menguatkan mereka, sampai sekarang mereka masih di pengungsian di gedung serbaguna, gedung sekolah minggu HKBP Poriaha Julo. Mungkin Amang Inang ada yang mengenalnya. Singkat saja Amang Inang, minggu depan akan kami tayangkan lagi video-videonya buat kita semua dan akan di-share kembali nanti di sektor. Sekali lagi terima kasih Amang Inang. Dan jika masih ada yang mau membantu mereka, masih tetap dipersilahkan. Karena mereka masih membutuhkan bantuan untuk memperlengkapi isi rumah mereka yang akan dibangun pemerintah, rumah sederhana, tapi mereka masih membutuhkan untuk membeli perlengkapan-perlengkapan yang sudah hanyut oleh banjir. Amang Inang, demikian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga Tuhan selalu mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Tetaplah jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Baiklah, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membacakannya kepada kita semua. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Ini adalah hari ke-11. Cepat sekali waktu berlalu. Kita sudah di pertengahan bulan Januari. Sebentar lagi kita akan melewati 1 bulan. Sangat cepat sekali. Sepertinya baru saya berdiri di sini tanggal 1 Januari dan menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada Amang Inang, seluruh jemaat yang kami kasihi. Sekarang saya berdiri di sini, di mimbar ini, ternyata ini sudah di hari ke-11. Waktu sangat cepat berlalu. Sudah ada kenangan-kenangan indah. Sudah ada sesuatu mungkin yang menjadi bahan pikiran. Tapi kita yakin Tuhan akan selalu memberi kekuatan kepada kita menjalani tahun 2026 ini. Amin.
Kalau saya melihat wajah Amang Inang semua, jemaat saudara-saudaraku terkasih, pada berbinar, senyum begitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita punya semangat untuk menjalani tahun 2026 sebagai tahun yang penuh rahmat dan berkat bagi kita semua. Tahun baru sudah tiba. New Year, new hope, new joy, new you. Tahun yang baru sudah tiba. Harusnya ada pengharapan yang baru. Ada sukacita yang baru dan kita juga menjadi baru. Amin. Barunya itu bagaimana caranya? Kalau di tahun yang baru banyak yang baru. Saya yakin apa yang baru terlebih Tuhan mengharapkan. Ketika kita sudah melalui tahun 2025, banyak kejadian-kejadian di sana, banyak suka, ada juga dukanya. Ada di sana tawa, tapi ada juga di sana air mata. Ketika kita merenungkan semua perbuatan Tuhan, maka semua itu harus semakin membangkitkan pengharapan pakirimota tudebata. Ternyata kasih Allah begitu luar biasa. Dia memberikan kepada kita kesempatan memasuki tahun yang baru ini. Mungkin ada Amang Inang saudara-saudaraku yang mengalami pergumulan di tahun 2025. Ada yang sakit, kita bergumul, kita berobat, kemudian Tuhan menyembuhkan. Kemudian ada ungkapan yang keluar dari mulut, dari iman kita mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, memberi kesembuhan kepadaku. Ada pergumulan yang kita hadapi, pasti ada. Tapi Tuhan menghantarkan kita memasuki tahun yang baru. Apa yang kita katakan kepada Tuhan? Puji Tuhan, terima kasih. Dia memberi kesempatan memasuki tahun yang baru. Tuhan, saya sungguh bergumul di tahun 2025. Cita-cita saya belum tercapai, jodoh belum dapat Tuhan. Pekerjaan yang lebih baik belum dapat Tuhan. Ekonomi keluarga kami belum menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik di keluarga kami. Anak-anak kami juga masih belum bisa lulus. Tapi puji Tuhan kami masih dihantarkan memasuki tahun yang baru. Dan kami memohon Tuhan, kiranya di tahun yang baru ini cita-cita boleh tercapai. Amin. Dapotan rokap ma akan mengaluli rokap ate. Dapotan parkarejoan ma nadumenggan akan mengalului parkarejoan. Akan natangis diapusi de batama aka ilu-ilu. Akan nahurang hipas dope pamatangna 1 tahun baruon Tuhan beri kesembuhan. Jangan pernah berhenti berharap akan mujizat Tuhan. Sebab mujizat itu selalu nyata bagi orang-orang yang selalu berdoa. Mujizat itu selalu nyata bagi orang-orang yang selalu berpengharapan. Adong pakirimon. Karena itu kita sudah tiba di tahun yang baru. Semoga ada tumbuh harapan baru. New hope katanya ya. Ada lagi new joy. Ada sukacita yang baru. Selama ini sukacita tergantung kepada suasana. Tergantung kepada sesuatu yang ada di luar diri kita. Dapat THN, senyumnya lebar, luar biasa. Ya. Sudah habis THN, bagaimana? Apakah menjadi berkurang senyumnya? Tidaklah ya, kalau jemaat yang ada di sini selalu tersenyum dan menunjukkan wajah ceria. Ada tidak ada itu, masih ada pun atau sudah habis, tetap dia tersenyum kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia mau menyapa temannya, selamat tahun baru katanya ya. Apakah kita tadi menyalam saudara-saudara kita? Unang-unang dohudul, aledang adong ijalang dongan na ate. Ita dahamudo noeng Amang Inang, nahudul dihabirang siya mumunay. Tohodo, tatada. Mungkin didok, hutadda don, apalah hutadda katanya ya.
Apalah huboto doon, iseon, dong aku doon, ninna. Ale hiado di beno juk rohaku, ninna te. Ale anggonoang di tahun baru, buang semua sakit hati, buang semua akar pahit, buang semua sesuatu yang membuat pikiran menjadi sumpek. Jangan mau dibebani oleh sesuatu yang tidak begitu penting. Masa kita mau umur kita menjadi pendek karena memikirkan kebencian kepada seseorang? Tidak akan membuat kita menjadi damai sejahtera kan? Atau ada di sini semakin menyakiti, semakin puas, semakin merasa enak? Tentu tidak ada. Yang namanya anak-anak Tuhan pasti merasa sesak dadanya kalau ada sesuatu akar pahit disimpan di dalam hatinya. New joy, harapan baru, sukacita baru itu bisa. Kalau kita sudah menerima Kristus yang lahir itu berdiam di sini dan selalu menguatkan kita. Dialah sukacita yang kekal. Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacita. Bayangkan, di situ Paulus menulis surat Filipi ketika dia di dalam penjara yang gelap. Tapi dia bisa mengatakan kepada jemaat, bersukacitalah. Kenapa harus bersukacita? Karena itulah kekuatan kita. Firman Tuhan juga sudah mengatakan yang sama dengan itu. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan. Coba, firman itu luar biasa Amang Inang. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Sesuai dengan disampaikan di dalam nats ini. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Dan sumbu itu yang mulai mengecil tidak akan dipadamkan. Selama kita punya semangat ketika kita mengatakan saya hampir putus asa. Saya hampir frustasi. Ketika kita kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacitanya, maka sumbu yang kecil tadi akan menyala kembali. Dan buluh yang terkulai hampir patah, Tuhan akan angkat kembali sampai kemudian berdiri tegak asal kita mau menerima sukacitanya. Ada sukacita, Amang Inang? Amin. Miliki selalu sukacita. Walaupun banyak pergumulan Tuhan, di tahun yang baru ada sukacita yang baru. Kalau sudah ada harapan baru, ada sukacita yang baru, sekarang kita menjadi baru. New hope, new joy, new you katanya ya. Saya menjadi baru, saya menjadi manusia yang memiliki sukacita yang baru karena Tuhan bersama saya. Hamba Tuhan dikatakan di dalam nats ini. Hamba Tuhan yang dinubuatkan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Hamba yang tidak akan pernah berubah. Hamba yang memiliki ketulusan hati. Hamba yang senantiasa lemah lembut. Dia dikatakan gambarannya dia adalah seorang hamba yang sudah menerima Roh Kudus. Dia tidak berteriak-teriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dia seorang yang konsisten ya. Dia juga seorang yang selalu menyampaikan kebenaran. Dan dia tidak menyaringkan suaranya, dia tidak hanya berbicara, tapi bertindak. Yesus itu adalah Tuhan kita yang sudah diurapi, dia lebih banyak berbuat ya. Melakukan sesuatu untuk kita. Dia tidak hanya berbicara, memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Sebab pada saat itu banyak orang hanya bisa bicara, tetapi tidak bisa berbuat. Kalau orang Batak mengatakan, tumago dohita otik makatai ale gudang mulaulaon, iya kan? Sedikit bicara tetapi banyak bekerja. Hamba Tuhan itu juga begitu. Hamba Tuhan yang setia itu juga begitu. Dia selalu melakukan aksi. Dia banyak melakukan sesuatu untuk kebaikan orang banyak. Dan dia sendiri tidak pernah pudar ya.
dan Dia akan menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini semua menunjuk kepada Yesus, seorang yang adil dan tidak melihat dari latar belakang manapun, sebab kasih-Nya adalah kepada semua orang. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang menumbuhkan segala sesuatu di atas bumi, yang memberikan nafas kepada manusia. Ini mau mengatakan Dialah sumber kehidupan kita. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ini mau meneguhkan iman kita. Kalau Allah itu sangat luar biasa, kuasanya luar biasa. Ini yang menghantarkan kita memasuki tahun yang baru. Jangan pernah sangsi akan besarnya kuasa Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan dan juga memberi kepada kita yang paling penting, yaitu ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Itulah tujuan kedatangan daripada hamba Tuhan. Untuk maksud penyelamatan. Untuk memegang tanganmu. Untuk membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Luar biasa firman ini, amang-inang. Hamba Tuhan itu, Yesus itu datang untuk maksud penyelamatan. Penyelamatan dari apa? Bukan hanya penyelamatan dari segala dosaku, tapi penyelamatan dari semua kepedihan, semua pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi terkadang terpuruk. Dia akan datang menyelamatkanmu. Ini firman yang sangat meneguhkan kita semua. Dia juga datang untuk membentuk kita supaya kita menjadi perjanjian bagi umat manusia. Kita menjadi perjanjian katanya. Bahwa Allah itu akan selalu mengingat kita dan sudah menyatakan janjinya kepada kita. Tuhan juga akan membuka mata orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran, dan mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ini juga mau menegaskan supaya kita tidak menjadi beralih kepada kuasa-kuasa lain. Karena hanya Dialah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Yakin dan percayalah kepada kuasa Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2026 ini. Dan serahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Cita-cita, mari kita gantungkan harapan kita semua ke dalam tangannya. Supaya wajah kita semakin berseri-seri menjalani tahun 2026. Selalu kuat dan sabar ya amang-inang. Jangan mudah menyerah karena Sang Penyelamat bersama kita, Immanuel. Karena Sang Penyelamat selalu mendengarkan keluhan kita. Kalau mau menangis, menangis saja. Tapi enggak usah dulu sekarang menangis ya. Karena kita penuh sukacita. Kalau mau menangis nanti, mengakui dosa, memohon pengharapan Tuhan, nyatakanlah di dalam doamu yang paling tulus. Tuhan, saya masih ada pergumulan ini. Tolonglah saya. Sudah saya dengar tadi khotbah bahwa Engkau Sang Penyelamat. Saya yakin ketika Immanuel itu selalu berdiam di sini, maka saya akan kuat. Amin. Masih tetap sukacita ya? Masih ada kambang loyang di rumah? Masih? Berarti saya datanglah ya. Tapi bukan karena kambang loyangnya ya. Mau melihat amang-inang. Ada kata anak-anak tadi. Berarti masih banyak ya di rumah. Kalau dulu kami barulah di tahun baru seperti ini memakan kue kambang loyang yang bentuknya sempurna. Kalau waktu dimasak tidak bisa dimakan. Sudah pernah saya bahkan kan? Karena mama saya bilang enggak boleh. Kenapa tidak dikasih satu saja kambang loyang yang utuh? Tidak bisa katanya. Jadi yang mana buat saya? Namosoki mariho katanya teh. Wasa namosok dia umah.
Moloruan no tulangmu todong, asana duminggat dinasida. Jadi kita memakan yang jelek-jelek ini ya. Naruaro do dihita, unak pula pagudaku hata malang mak katanya. Langsung kita ambil, kita makan. Aduh pahit sekali sebenarnya. Wah mana mosok ate. Tapi kita makan itu nggak bersyukur hiap beiba disi. Apalagi mau lo binering akan baga kikam. Ngarobe todong tau baru naik tanggal sada. Nggak dibuka be ahon ahado guarnate tempat kue ini. Bah balujogi mahita tong ate. Kita buka lah itu. Baru kita makan. Dang olo hita laos ya nih. Lau hamutusan ni naumak niba. Dang olo iba. Dang barani ima muruki molong arong tamu kan. Songoni do hita kan. Akhirnya kita terus di situ. Sampai habis gebe gumodang do dihita set todong. Dungi dung saya cara. Namo kusak konaking katanya ya. Alirak pola bohai asal malas roham katanya. Ya memang suasana tahun baru itu membuat kita ceria ya. Ada tambahan-tambahan itu semua. Kue-kue yang enak-enak. Dekorasi-dekorasi seperti ini ada. Tapi ingatlah sebentar lagi ini akan masuk ke gudang. Iya kan? Itu kan? Kalau ini sampai di sini sampai bulan 2. Itu rusalah kok marnatal. Ini nana mate. Nama do bohado katanya. Sebentar lagi ini dibuka. Baru kemudian dimasukkan ke gudang. Kue-kue juga habis. Tapi kita jangan mau seperti itu. Teruslah kita bersinar seperti pohon terang ini. Ya, terus bersinar hari demi hari, semakin bersinar, bahkan semakin menyala. Amin. Semangatnya menyala, terlebih imannya menyala. Kalaupun habis kue, tetap menyala, ya. Masih bisa dibeli itu, ya kan? Tapi suasananya yang membuat jadi enak, ya kan? Mari tetap semangat, jalani hidup kita bersama-sama melayani Tuhan, mengembangkan gereja kita HKBP Pekanbaru. Siap dipakai Tuhan, Amanginang? Siap. Nyatakanlah janjimu di hadapan Tuhan. Tuhan saya siap dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus hamba Tuhan sudah datang sebagai penyelamat bagi kami. Tidak ada lagi yang kami takutkan. Karena sang penyelamat sudah ada di hati kami semua. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang hidup dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan hati-Mu telah memberi kesempatan kepada kami bertemu dengan jemaat yang Kau kasihi, yang kami kasihi. Mereka datang ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami juga Parhalado sangat berterima kasih karena Tuhan telah memampukan kami melayani jemaat ini. Dari anak-anak hingga mereka yang lansia. Tuhan kami mengerti dan kami sungguh menyadari segala kelemahan kami dalam pelayanan kami Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang baik, kami memohon kepadamu sempurnakanlah pelayanan kami kepada jemaat-Mu ini. Kiranya mereka semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam iman, berpengharapan yang teguh, memiliki sukacita yang baru di dalam Tuhan, menjalani tahun 2026, tahun yang baru, yang penuh rahmat dan berkat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kami di tahun yang baru ini. Engkaulah Bapa yang memantapkan langkah kami, menapaki 1 tahun ini Tuhan. Bersama Tuhan kami yakin, kami akan selalu dilindungi dan dijagai. Kami akan dimampukan dengan penuh hikmat melakukan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Jika banyak kenangan-kenangan indah dan juga kenangan-kenangan pahit di tahun yang lalu, kami mau mengambil hikmah dari semuanya Tuhan. Biarlah segala kepedihan kami tinggalkan dan kami memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Bersama Tuhan kami mampu memulai kehidupan yang baru. Bersama Tuhan Yesus kami mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan di dalam iman. Kami sanggup menghadapi berbagai pergumulan. Bersama Tuhan kami pasti menang. Engkau Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan yang setia, Sang Penyelamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia
menjadi keselamatan bagi kami, memberi kehidupan yang kekal, dan bukan hanya itu saja. Engkau akan menjadi penyelamat dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Berkatilah kami, berkati jemaat ini dari anak-anak hingga lansia. Beri kesehatan jasmani dan rohani. Dan kepada mereka yang sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit atau di rumah mereka, dan terlebih bagi saudara-saudara kami Amang Inang yang kami kasihi, yang mengalami sakit menahun, yang sudah terbaring lemah di tempat tidurnya, Tuhan, Engkaulah yang melawat mereka, yang memberi kekuatan. Engkaulah Tuhan memberi pengharapan, dan senantiasa mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagi mereka yang masih bersedih hingga saat ini, hiburkanlah Tuhan. Yang saat ini masih berputus asa, Engkau tumbuhkanlah pengharapan mereka. Semoga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami sungguh nyata dan pasti di dalam Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini, tapi bersama Tuhan kami yakin dan percaya semua rencana-Mu adalah indah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami, memberkati jemaat dalam pekerjaannya, sehingga mereka selalu dengan penuh ketulusan hati berbagi berkat kepada sesama dan juga kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih buat semua ucapan syukur, janji iman, perpuluhan, dan juga pilihan bulanan dan pilihan tahun. Dan semua yang boleh mereka berikan, terlebih untuk korban banjir bandang, secara khusus yang ada di Sibolga dan Tapteng. Tuhan, semuanya sangat luar biasa. Engkau memberkati jemaat dan membuka hati mereka untuk memberi lebih daripada yang kami pikirkan dan kami harapkan. Mereka memberi dengan begitu sukacita dan berkelimpahan. Semakin berkati lagi seluruh jemaat Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan biarlah berbuah yang lebat, dan Engkau tolong mereka dalam pekerjaannya. Jika mereka menghadapi kesulitan, Tuhanlah penyelamat dan penolong bagi mereka dan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, berkati jemaat-Mu yang pindah. Terima kasih untuk kebersamaan kami di gereja ini. Biarlah di tempat yang baru mereka semakin giat melayani Tuhan. Buat anak yang lahir, biarlah dia bertumbuh di dalam kuasa Tuhan. Berkati orang tuanya, beri kesehatan. Dan juga kepada jemaat yang sudah menerima perjamuan kudus, biarlah Tuhan berkati dan beri kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu. Engkaulah yang membuka hati kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di saat kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan Engkau layakkan kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kami yakin percaya Engkau melindungi kami dan melindungi saudara-saudara kami yang berbeban berat terlebih karena bencana alam di mana-mana. Persatukan kami dalam kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita bernyanyi. Semua di tangan Yesus.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan.